Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini saya berada di tempat yang tidak seperti biasanya. Mohon maaf kemarin ya, belum sempat menjawab seluruh pertanyaan dari kelas E, kelas F, dan kelas A. Nah, hari ini, pagi ini saya berbahagia sekali karena saya sedang mendapatkan rezeki bisa berefreshing bersama rekan-rekan semuanya, para dosen IAIN Kediri. Kita sedang berada di Grand Wits di Trawas, Mojokerto, dan pagi ini akan saya jawab semuanya. Jadi nanti teman-teman semuanya bisa mendengarkan di waktu yang salah, dan nanti kalau misalkan ada feedback dan sebagainya ya, pertanyaan balik, nanti bisa dilanjutkan di WA atau diberikan komentar di YouTube. Dan kembali lagi terima kasih yang sudah like, yang sudah subscribe, dan juga sudah mungkin share gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, saya akan jawab satu persatu dari kelas Senin jam 8.40. Pertanyaan pertama dari Mbak Robiah Bidayah. Bu izin bertanya, apakah lingkungan sekolahan bisa mempengaruhi kepribadian seorang anak? Iya, soalnya pengalaman adik saya yang SMK, dia itu tidak mau sekolah bukan karena malas belajar, tapi karena guru-gurunya di sekolah. Teman-teman semuanya, bahwa kita sama-sama mengetahui dari materi yang sudah saya bagikan, bahwa kita itu ketika lahir mendapatkan sifat atau mendapatkan ciri fisik maupun ciri psikis itu bisa dari genetik orang tua kita, dan kita juga sudah mengenal jenis gen itu ada dua. Kalau misalkan kita fisik kita maupun sifat-sifat kita itu sesuai dengan orang tua kita, maka itu namanya gen dominan. Tapi kalau misalkan kita itu tumbuh dari atau kita memiliki ciri-ciri fisik atau ciri-ciri secara psikis ya, sifat-sifat mungkin, temperamen mungkin juga, dan ini tidak ada di orang tua kita, jangan khawatir gitu ya. Kita tidak boleh kemudian ragu, aku anak siapa begitu kan. Nah, kita bisa memahami bahwa gen itu bisa berasal dari keturunan di atasnya atau leluhur di atas orang tua kita. Jadi misalkan itu bisa embah kita, bisa canggah kita, atau bisa kalau di bahasa Jawa itu ada udeg-udeg, gantong siwur, wareng, dan juga sebagainya. Nah, sebetulnya sifat-sifat kita itu bisa menurun dari mereka, hanya saja karena kita tidak sempat bertemu dengan mereka, maka ya sudah gitu ya. Kita kadang-kadang berpikir, saya anak siapa ya, soalnya kok nggak sama ibu saya, nggak sama bapak saya juga nggak sama. Nah, jadi ketika kemudian mereka tumbuh sebagai sosok yang seperti apa, genetiknya bisa berasal dari leluhur di atas orang tua kita. Nah, bahwasanya di masa perkembangan itu kemudian mereka mengalami perubahan perilaku dan sebagainya, itu tentunya pasti dipengaruhi oleh lingkungan juga, seperti yang sudah ada di materi yang sudah dibagikan. Nah, kalau misalkan mereka mendapatkan guru atau mendapatkan teman-teman yang itu dirasa membuat tidak nyaman, tentunya pengembangan kepribadian mereka juga turut akan terpengaruhi. Bisa jadi dalam kondisi yang nyaman, si anak ini jadi nurut, si anak ini jadi kelihatan sayang atau nyaman sama orang tuanya. Tapi ketika menemui situasi yang tidak nyaman, maka dia bisa jadi ya nampak perilakunya yang mungkin jadi gak nurut, mungkin jadi suka berontak dan sebagainya. Jadi bisa mempengaruhi. Nah, kemudian yang kedua dari Mbak Novia Permata, kemarin sudah saya jawab ya. Pada prinsipnya adalah ketika seseorang itu lahir dari keluarga yang disfungsional, salah satunya adalah mungkin abuse atau mungkin memuji berlebihan, maka itu sebetulnya memungkinkan seseorang nanti menjadi kelak, kalau tidak didampingi, kalau tidak dapat intervensi, maka dia bisa mengembangkan gangguan kepribadian narsisistik seperti yang sudah kita bahas di sebelumnya. Baik teman-teman, saya akan berpindah di kelas Senin jam 10.20. Ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab. Nah, pertanyaan pertama adalah dari Mbak Rahma Ragil. Bu izin bertanya, iya, dalam PPT saya menangkap bahwa kepribadian individu itu juga mempengaruhi bagaimana individu menyesuaikan diri. Betul sekali.
Kepribadian sendiri ada berbagai macam, berarti setiap individu memiliki caranya sendiri. Betul sekali dalam penyesuaian diri kah Bu? Iya, jawabannya betul 100%. Dan jikalau terjadi ketidakmampuan menyesuaikan diri, cara kita membantu juga berbeda. Iya, tergantung bagaimana kepribadian individu. Iya, gitu. Jadi jawabannya dari pertanyaan Mbak Rahma Ragil ini semuanya jawabannya iya. Mungkin kita masih ingat ya, kalau misalkan kita belajar kepribadian, kita itu masih ingat 4 kepribadian yang cukup familiar ya, yang banyak materinya yang diulas di banyak media atau di banyak diskusi. Kita mengenal 4 kepribadian, misalkan kepribadian melankolis, kemudian juga kepribadian sanguinis. Jadi melankolis ini adalah kepribadian yang orang-orangnya itu punya sifat ingin selalu sempurna. Jadi kalau ada yang nggak match sedikit atau ada yang nggak nyaman sedikit itu kemungkinan untuk dia merasa tidak nyaman atau stressful itu lebih tinggi. Nah, kemudian juga ada kepribadian sanguinis. Sanguinis ini tipenya orang yang kemana-mana bawaannya happy aja. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang nyaman, dia cepat sekali bisa untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi. Tentunya tingkat stresnya pasti akan berbeda ya antara yang melankolis tadi dan sanguinis. Satu lagi kita mengenal istilah dengan koleris. Koleris ini adalah mereka yang punya jiwa kepemimpinan yang tinggi. Jadi mereka kayak dilihat orang itu seperti orang-orang yang suka ngatur begitu. Padahal sebetulnya mereka cepat membuat sebuah keputusan, dan itu kadang-kadang pribadi yang lain belum cepat bikin keputusan, tapi si koleris ini cepat ngambil keputusan. Perkara itu salah atau benar, pokoknya jalan dulu. Ada beberapa orang yang mikir, nggak jalan-jalan gitu ya. Mikir, kemudian juga akhirnya nggak mulai actionnya. Mikir aja. Nah, kalau orang-orang koleris ini mikirnya nggak terlalu lama, mereka dengan keyakinan yang kuat melakukan sesuatu hal. Tentunya tingkat stresnya juga berbeda. Nah, kemudian juga satu lagi plekmatis. Nah, plekmatis ini adalah orang-orang yang damai. Jadi ada syukur, nggak ada juga syukur gitu ya. Kemungkinan kalau nggak ada sekarang nanti ada lagi. Jadi mereka yang cukup tingkat stresnya akan lebih istilahnya lebih adaptable. Dengan kejadian apapun mereka bisa mengambil hikmah. Tentunya tingkat stresnya akan berbeda. Jadi ketika misalkan dari 4 kepribadian ini mereka punya masalah, tentunya kita menghadapinya juga akan berbeda. Misal kalau ngadepin orang melankolis, kita tidak tiba-tiba bisa memberikan nasihat. Kita memberikan dia ruang untuk menyampaikan apa yang diharapkan sempurna baginya. Tapi kalau bagi plekmatis, kita boleh deh langsung berpikir, udah kemarin kan kita sudah bahas ini, yuk kita move on yuk. Itu mungkin bisa lebih mudah untuk orang-orang plekmatis, tapi agak sulit bagi orang-orang melankolis. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mbak Isti. Bu izin bertanya, iya, dalam PPT dituliskan kepribadian pada masa remaja adalah salah satunya dipengaruhi oleh proses psikologis yaitu perasaan kosong. Betul. Lalu mengapa pada masa remaja ini bisa terjadi perasaan kosong? Bagaimana perasaan kosong pada masa remaja mempengaruhi kepribadian seseorang? Nah, teman-teman semua, rumus kepribadian itu adalah dia sudah dia sebagai warisan genetik gitu ya, tetapi dalam perkembangannya dia akan dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi kayak kepribadian itu kayak bahan mentah. Misalkan teman-teman mau masak sayur sop gitu ya, kepribadian itu ya wortelnya, bawangnya, mericanya, kalau misalkan mau pakai merica. Tapi si bawang, si wortel atau si merica ini mau dimasak apa, maka nanti itu akan membentuk sebuah kepribadian yang seperti apa. Jadi atau sebuah nanti kalau lebih dikarenakan lingkungan dan karena adaptasi juga dan karena pembiasaan nanti akan berubah menjadi karakter. Sehingga ketika seorang remaja itu punya perasaan kosong, kita bisa flashback ke belakang. Kira-kira teman-teman kalau punya perasaan kosong itu berarti apa sih? Kayak nggak ada yang ngisi gitu kan. Kalau kita kenal istilah dengan bahasa kasih itu kan setiap orang punya bahasa kasih masing-masing. Kalau kita mengenal ada bahasa kasih layanan, ada bahasa kasih waktu, ada bahasa kasih juga kata-kata yang positif atau kata-kata yang mendukung. Maka kalau misalkan itu nggak diberikan pada seseorang, tentunya orang juga akan merasa kosong. Kita berikan analogi yang gampang deh antara HP atau handphone yang kita punya dengan kita sendiri. Nah, kalau HP nggak pernah dicas berarti kosong ya. Kemudian HP ini nggak bisa dipakai meskipun fiturnya ini macem-macem gitu ya. Meskipun fiturnya ini keren-keren, tapi kalau nggak pernah dicas
ya berarti dia kosong kan baterainya, berarti nggak bisa digunain kan. Sama anak remaja kalau misalkan dari kecil nggak pernah disayang, nggak pernah dipeluk, nggak pernah diapresiasi, nggak pernah juga nggak ada secure attachment dari orang tuanya atau kelekatan yang kuat ya, jadi nggak pernah dililing. Kalau anak kecil nggak pernah dikudang kalau pakai bahasa Jawa, tentunya mereka nggak pernah kecas gitu kan. Jadi ada perasaan kosong. Nah, perasaan kosong di masa remaja ini ada kalanya juga dikarenakan ditambahkan oleh kondisi pubertas. Pubertas ini ya kondisi ketika hormon-hormonnya mulai matang, yang ditandai dengan kalau perempuan itu menstruasi, dan kemudian kalau laki-laki ini ada wet dream atau mimpi basah. Nah, di saat perubahan hormonal ini, itu yang akan mempengaruhi emosi. Tiba-tiba mereka merasa tidak terima dengan dirinya sendiri, merasa kaget, merasa fisiknya tidak nyaman, dan itu kemudian juga membuat emosinya tidak stabil dan muncullah rasa-rasa kosong tadi. Jadi kalau misalkan lagi masa pubertas ya, kemudian ditambah dengan memang orang tua yang nggak ada secure attachment atau nggak ada kelekatan yang kuat, makin double begitu kan perasaan kosongnya. Nah, selanjutnya dari Mbak Rida Septianingrum, Bu izin bertanya, maksud dari kepribadian yang tidak mampu menyesuaikan diri itu apa sih, dan apakah setiap orang mengalami hal tersebut? Ya, betul. Kita itu kan beradaptasi setiap hari ya Mbak Rida dan teman-teman semuanya ya. Jadi kalau misalkan ada kalanya kita itu berasa siap melewati hari-hari gitu kan. Tapi ada kalanya kita juga tidak siap melewati itu. Kenapa kok tidak siap? Macam-macam. Karena kita memang belum pernah belajar, karena memang kita juga nggak pernah berdoa bisa jadi, karena memang kita nggak pernah diberikan kenyamanan atau nggak pernah dicas baterai kasih kita misalkan, atau banyak hal-hal lain yang kemudian membuat orang sulit menyesuaikan diri. Nah, kalau kita ingat ciri-ciri orang sehat atau ciri-ciri orang normal seperti yang ada di PPT sebelumnya, salah satunya adalah keadaan ketika kita menerima diri kita sendiri, keadaan ketika kita memperkuat kompetensi kita, ketika kita tidak mengalami disreality dengan ketika kita berada di mana, maka seluruhnya itu akan mempengaruhi bagaimana proses penyesuaian diri. Apakah kita mendapatkan dukungan? Apakah kita harus semuanya sendiri? Ini kan juga bikin stres ya kalau misalkan kita tidak pernah mendapatkan dukungan. Jadi, kepribadian yang tidak mampu menyesuaikan diri ketika kepribadian yang ada pada seseorang ini tidak mendapatkan support atau berkembang tanpa dampingan atau tanpa bantuan atau tanpa sentuhan yang cukup positif dari komunitas atau dari significant other atau orang-orang yang penting yang berada di kanan kirinya. Ya, sehingga tentunya akan mempengaruhi proses penyesuaian dirinya. Nah, ini kayaknya saya silau ya rekan-rekan, saya berputar sedikit. Nah di belakang tuh sebetulnya ada, ini saya tunjukin sedikit ya teman-teman ya. Tuh di view-nya di belakang cukup menarik ya. Ini ada beberapa rekan-rekan saya yang sedang banyak yang bersuah foto. Nah, itu kelihatan ya, ini iklan dulu sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Bagus ya view-nya rekan-rekan semuanya. Mungkin agak silau ya rekan-rekan. Nah, baik. Sekarang saya lanjutin ya. Saya akan menjawab dari kelas jam Senin yang jam 1 siang. Ada beberapa pertanyaan nih, agak banyak nih kayaknya. Nah, yang pertama adalah dari Mbak Ana Wahida Putri. Berkaitan dengan kepribadian yang tidak mampu menyesuaikan diri, ya Mbak Putri, kenapa? Dari penjelasan kepribadian sesuai dengan umur yang ada di slide itu, bisa disimpulkan bahwa kepribadian itu lebih besar pengaruhnya dari keluarga ya Bu. Nah, sebetulnya tidak bisa kita simpulkan kepribadian itu lebih besar pengaruhnya dari keluarga ya, karena genetiknya ada. Jadi ini berjalan bersamaan. Genetiknya dia seperti apa, kemudian juga dia di lingkungan itu mendapatkan kedekatan yang seperti apa. Jadi kalau misalkan saya nih turun dari seorang ibu yang cerewet misalkan. Nah, ketika saya ini cerewet, maka kalau misalkan saya bertemu dengan orang-orang yang cerewet, saya bertemu dengan situasi-situasi yang membuat saya bisa semakin cerewet, maka tingkat kecerewetan saya itu bisa lebih besar. Tapi kalau misalkan nih saya lahir dari genetik cerewet,
tapi kemudian saya bertemu lebih banyak dengan teman-teman yang nggak begitu banyak ngomong. Bisa jadi saya akan memiliki kemampuan ngerem bicara saya karena saya terpengaruh oleh teman-teman yang memang tidak begitu banyak ngomong. Jadi tidak bisa kita tidak bisa kita unggulkan salah satu ya. Tergantung bagaimana dia bertumbuh dan berkembang itu di kondisi keluarga yang seperti apa, dan juga dia bertumbuh dan berkembang itu di lingkungan sekitar yang seperti apa. Kemudian terus, jika seseorang kepribadiannya tidak mampu menyesuaikan diri, apakah ada terapi khusus untuk menormalkan kepribadian? Jadi kepribadian itu bukan masalah normal atau tidak normal ya teman-teman. Kepribadian itu sudah sebuah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan begitu kan. Jadi sebuah bahan mentah yang sudah ada di bagian otak kita, di bagian otak parietal kita. Jadi semuanya sudah ada di sini, sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, kemudian kepribadian ini akan diolah seperti apa, maka itu dipengaruhi oleh beberapa yang ada di slide tadi, mulai dari masa kandungan, masa anak, masa remaja, masa dewasa, dan kemudian juga masa manula. Dan kemudian dia bertumbuh dan berkembang di situasi yang seperti apa. Nah, adakah terapi khusus? Ada gitu ya. Sebetulnya kita di dalam psikologi itu, jikalau menemui seseorang yang tidak mampu melakukan adaptasi terhadap situasinya sehari-hari, atau biasa kita bilang sebagai maladjustment, maka sebetulnya banyak hal-hal yang bisa dipakai untuk melatih dia bisa beradaptasi atau bisa melakukan adjustment, sehingga coping stresnya atau cara mengelola stresnya itu bisa lebih baik lagi. Misalkan nih, bagi teman-teman yang suka overthinking gitu ya, gimana nih caranya, karena setiap hari pikiran saya selalu aja overthinking. Nah, kita bisa membantu dengan CBT, istilahnya Cognitive Behavior Therapy. Bagaimana sih itu? Salah satunya kita bisa melakukan restrukturisasi kognitif kita. Kita bisa menuliskan hal-hal apa saja sih yang biasanya jadi overthinking kita. Kemudian kita bisa menuliskan lagi apa sih yang sebetulnya kita inginkan. Lalu kemudian di sebelahnya kita bisa berpikir apa sih strategi yang bisa kita lakukan. Kita juga bisa cross check nih kepada beberapa teori atau kepada beberapa pedoman begitu ya. Mana sih pikiran yang irrational thinking dan mana sih pikiran yang tidak irasional. Misalkan nih, salah satu pikiran irasional, saya harus selalu tampil sempurna di setiap saat. Maka seseorang yang punya pemahaman seperti ini salah. Kenapa kok salah? Karena tidak ada manusia yang sempurna. Pasti dijamin ada kalanya kita itu berhasil, ada kalanya kita gagal. Nah, kalau prinsip kita itu selalu harus jadi yang sempurna, maka di saat kita mengalami kegagalan, tentunya tingkat stres kita akan lebih tinggi. Nah, kalau sedari awal kita sudah memahami, saya lakukan sebaik mungkin, tapi kalau terjadi kegagalan, berarti ini saya belajar strategi yang lebih baik. Nah, itu akan lebih menyehatkan. Artinya kita akan adaptasi terhadap kekurangan kita, kelemahan kita, dan juga kita akan beradaptasi dengan apa-apa yang harus perlu kita usahakan untuk memperbaiki apa-apa yang kurang dari kita, gitu ya. Jadi terapinya apa? Nanti teman-teman akan belajar di modifikasi perilaku, banyak sekali terapinya. Ada token, ada asertif, ada aversif, ada desensitisasi sistemik, macam-macam, banyak sekali. Atau teman-teman ketika masuk di penanganan kasus klinis, maka konseling, psikoterapi itu akan banyak sekali pilihannya, ragamnya, yang itu bisa membantu teman-teman atau membantu orang lain untuk beradaptasi ya. Nah, kemudian Mbak Inka, Bu izin bertanya, di dalam PPT itu ada poin kepribadian di masa tua. Usia setengah tua itu dipengaruhi oleh menopause dan klimakterik ya. Jadi perbedaan menopause dan klimakterik itu apa sih? Kalau menopause itu keadaan secara physically gitu ya, secara biologis. Keadaan di mana seorang perempuan itu sudah tidak lagi menghasilkan sel telur, sehingga ya mereka tidak mengalami menstruasi, maka itu dinamakan sebagai menopause. Kalau klimakterik ini adalah situasi secara psikologis terjadi pada fase-fase di mana mereka yang perempuan mengalami menopause dan kemudian yang laki-laki mengalami andropause. Nah, masa-masa ini menjadi masa klimakterium, masa-masa beralihnya keadaan psikis para usia
setengah tua itu yang semula kalau perempuan ada sel telur berarti nanti akan berpengaruh terhadap kelembutan kulit begitu ya, berpengaruh terhadap reproduksi, kemudian berpengaruh juga kepada bentuk tubuh. Nah, ketika kemudian itu tidak ada, maka perkembangan kita yang perempuan kulitnya jadi mengendor atau jadi keriput gitu kan. Nah, kemudian juga kita jadi tidak menstruasi, kemudian secara otomatis tidak subur lagi gitu kan. Nah, sifat-sifat secara psikis yang menyertai itu kadang-kadang mereka berasa belum bisa terima bahwa aku sudah waktunya tua, bahwa aku sudah waktunya nggak bisa kayak dulu lagi, nggak sekuat dulu lagi, nggak bisa kulitnya nggak sekencang dulu lagi karena sudah keriput gitu kan. Nah, masa-masa inilah yang ada beberapa dari mereka yang tidak bisa terima, tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan fisiknya, dan kemudian membuat jalannya kepribadian ini atau yang muncul di dalam kehidupan sehari-hari, sifat-sifat yang muncul ini menjadi ya ada kalanya mengalami maladjustment atau mengalami ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri. Nah, kemudian kalau yang laki-laki bagaimana? Nah, ada juga kita istilah dengan puber kedua begitu ya. Jadi puber kedua itu biasanya terjadi di dalam masa klimakterium, terjadi di sekitar usia sebetulnya puber kedua itu sebuah istilah yang awam saja, namun sebetulnya tidak ada istilah puber kedua di dalam medis. Adanya ya masa klimakterium ini. Apa sih yang terjadi sama mereka? Karena mereka sudah berkurang gitu ya, sama seperti perempuan ya. Jadi kondisi spermanya juga berkurang, kemudian juga karena mereka sudah tidak lagi sekuat yang dulu, tidak segagah yang dulu, kulitnya juga mulai keriput, maka beberapa dari mereka itu mengalami rasa khawatir. Nanti istriku tetap sayang sama saya enggak ya gitu ya. Nanti saya tetap dihormati enggak ya? Saya tetap dihargai enggak ya? Bahkan beberapa dari mereka yang sudah sangat mampu itu kadang-kadang muncul ketidakpercayaan diri ketika mereka memiliki ekonomi yang sudah lebih tinggi, justru mereka khawatir dengan keadaan keluarganya. Nah, masa-masa ini membuat kepribadian mereka dalam keseharian juga bisa jadi mengalami maladjustment gitu ya, atau ada penyesuaian diri yang kurang tepat. Oke, saya lanjutkan dari Mas Agus Tri Suniawan. Bu izin bertanya, adakah kepribadian yang spesifik menegaskan bahwa kepribadian tertentu rawan akan masalah kesehatan mental? Iya. Kita mengenal faktor predisposisi ya, ketika seseorang itu sebelum terjadi abnormalitas, masa itu tidak tiba-tiba, masa itu ada perjalanannya begitu, sehingga ketika sejak kecil mereka mendapatkan perlakuan yang tidak tepat, mendapatkan kelekatan yang tidak tepat. Misalkan kayak contoh yang pertama, si anak yang terlalu banyak dipuji tanpa diberikan sebab mengapa dia dipuji. Jadi kalau pada anak kecil itu, kalau teori yang terdahulu, anak itu dipuji aja, aduh kamu pinter, kamu cantik, kamu ganteng gitu, tapi mereka tidak disertai kenapa kok mereka cantik. Nah, itu bisa, kalau kebanyakan porsinya itu bisa memicu yang namanya narsisistik. Jadi anak itu rasanya cuma mereka melakukan sesuatu tuh hanya demi pujian. Nah, sekarang teorinya itu diganti lagi. Kalau mereka mau dipuji, itu harus ditambahkan. Kenapa sih pujian itu perlu dikasihkan gitu kan? Apakah karena mereka bisa naruh sepatunya di tempat yang tepat? Apakah mereka bisa menaruh baju kotornya di tempat cucian kotor? Apakah mereka bisa makan sendiri? Apakah mereka bisa kadang-kadang kalau orang tuanya sakit itu mau mijitin misalkan begitu. Jadi dikasih alasan, Masya Allah anakku pinter banget, soalnya sudah bantuin bunda nyiapin sarapan pagi. Nah, kalau misalkan tidak disertai alasan, itu bisa memicu karena anak cuma dipuji aja, bahkan mungkin mereka melakukan kesalahan juga mereka tidak diberikan tanggung jawab untuk membetulkan, tapi justru misalkan yang lainnya disalahkan. Nah, ini kan jadi membuat mereka punya bibit-bibit yang pada akhirnya nanti mereka mau menang sendiri, atau mereka hidup dengan keinginan yang selalu dipuji. Jadi faktor-faktor predisposisi itu memungkinkan mereka rawan terhadap kesehatan mental. Kalau suatu saat mereka dewasa dan ternyata nggak banyak yang memuji, maka tingkat stresnya juga bisa tinggi, apalagi kalau mereka tergolong dalam kepribadian tertentu yang punya
kerawanan gitu ya, kayak tadi yang melankolis karena mereka maunya sempurna terus. Jadi kalau mereka nggak mendapatkan sesuatu yang nyaman, ya udah gitu ya, gampang stres gitu kan. Maunya saya begini, maunya saya nikah di usia 25 tahun, giliran 25 tahun belum dapat jodoh, belum juga ketemu, akhirnya dia stres gitu kan. Dia berpikir, aduh sudah lewat 25, sudah nggak cantik lagi nih kalau lewat 25. Nah, pikiran-pikiran overthinking itu kan memungkinkan ya, kemudian mereka mengalami maladjustment atau penyesuaian diri yang kurang baik. Itu semakin ini ya, semakin semakin panas gitu ya, semakin ramai nih di belakang saya nih ya, pemandangannya gitu ya. Nih saya sedang berada di Greenwich Trawas Hotel Kediri. Nah teman-teman semuanya, saya lanjutkan lagi ya. Tuh di belakangnya ada apa tuh? Coba dilihat di belakangnya. Tidak ada apa-apa. Yang ketika mendengarkan ini menoleh ke belakang, artinya konsentrasi Anda good gitu ya. Nah saya lanjutkan dari Mbak Nur Fatika Dwi. Bu izin bertanya. Oke, dijelaskan bahwa kepribadian pada masa bayi dipengaruhi oleh proses perawatan. Kalau ada bayi yang memang sedari usia 1 tahun misalkan tidak bersama sang ibu, itu bagaimana? Enggak apa-apa. Apakah akan berpengaruh? Tergantung siapa yang merawat. Karena sebetulnya seorang ibu itu bisa ibu biologis yang melahirkan dia, atau ibu yang merawat dia gitu ya, tidak biologis tapi ibu yang merawat. Nah tergantung bagaimana attachment yang dilakukan atau kelekatan yang dilakukan atau cara pengasuhan yang dilakukan baik oleh ibu sendiri maupun ibu yang merawat. Jadi ibu yang merawat ini bisa orang lain ataupun bisa saudara, kakek, nenek, bule dan sebagainya. Kalau itu misalkan mereka melakukan attachment atau pengasuhan atau kelekatan yang baik, maka sebenarnya tidak jadi soal. Karena kita kan kita menyadari bahwa tidak semua kejadian itu sesuai dengan pada umumnya. Seorang ibu yang habis melahirkan bisa merawat bayinya. Ada beberapa yang takdirnya harus dipanggil pada saat setelah melahirkan. Ada yang takdirnya mereka patologis, jadi mengalami gangguan jiwa tertentu, misalkan skizofrenia atau yang lainnya, bipolar dan sebagainya, sehingga mereka butuh ibu yang merawat gitu ya. Mereka butuh sosok pengasuh, dan kalau pengasuhnya baik maka itu tidak jadi masalah. Justru ini bisa menyelamatkan kesehatan mental si bayi daripada nanti kalau misalkan diasuh oleh ibunya justru mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena misalkan beberapa skizofrenia paranoid misalkan, mereka kadang-kadang punya pikiran curiga, dan kadang-kadang karena kecurigaannya ini mereka bisa melukai orang lain, kan jadi bahaya ya. Atau mungkin ibunya sedang mengalami postpartum depression, ini jadi lebih bahaya lagi kalau misalkan perasaan ingin melukai anak atau perasaan ingin menyakiti anak ini terjadi di masa-masa pengasuhan bersama si anak. Jadi it's okay, tidak masalah, yang penting pengasuhannya oke. Nah kemudian Mbak Siti Syarifatus Zuhro, Bu izin bertanya, semisal ada seorang anak kecil ia mengalami pembulian secara terus-menerus dan tidak dihargai. Aduh, nauzubillah min dzalik ya, semoga nggak terjadi. Sehingga ia kurang mampu atau bahkan sangat kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang saya tanyakan, apakah anak tersebut akan tetap kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan sampai remaja atau dewasa? Jika lingkungannya seperti itu terus, iya. Karena semuanya itu bisa di-cut kalau dia didampingi dengan orang-orang yang bisa memberikan kenyamanan untuk dia. Ya bisa dibayangkan ya, kalau misalkan kita itu berada dalam lingkungan yang toksik gitu ya, kita biasa bilang lingkungan yang beracun ya, kita nanti lama-lama jadi ketularan gitu ya. Istilahnya bukan ketularan, kita jadi bercampur, kita jadi tidak nyaman gitu kan, karena tidak ada racun yang nikmat gitu kan. Jadi kalau kita berada dalam situasi yang manis, yang sehat, yang aman ya, kita akan jadi juga merasa aman atau merasa sehat. Nah sehingga bagi anak kecil atau siapapun anggota keluarga yang terketahui mendapatkan sesuatu kondisi yang tidak nyaman di keluarga, perlu kita bantu dengan semampu kita gitu ya. Kalau misalkan kita profesi-profesi tertentu yang memang ditugaskan untuk, atau kita belajar untuk membantu mereka beradaptasi, ya kalau memang ada kesempatan, ada kemampuan, ya kita akan dampingi. Artinya ini semuanya harus berdasarkan niat dari mereka. Tapi kalau misalkan memang tidak pernah tersentuh dan kadung mereka tidak bisa melakukan adaptasi dengan baik, dan bahkan mereka mengalami disorder atau mereka mengalami gangguan,
ya secepat mereka bisa dibantu. Kalau memang sudah terlanjur sampai misalkan terjadi gangguan jiwa, ya tetap kita bisa bantu dengan intervensi untuk kita bisa mengurangi simptom atau kita bisa membuat mereka cukup mampu beradaptasi bersama dengan pengobatan farmakologinya atau terapi farmakologinya yang menggunakan obat-obatan, kemudian mereka bisa beradaptasi semampu mereka. Tentunya kita akan lakukan yang terbaik ya, meskipun mungkin terlambat, tapi sebetulnya dalam rangka kita melakukan adaptasi tidak ada kata yang terlambat selama kita mau berusaha gitu ya. Kemudian Mbak Rima, misalkan ada Mbak Rima Puji Savana. Misalkan ada seseorang anak remaja yang sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya, kemudian diasuh oleh kakek nenek usia mereka yang sudah terlalu tua. Yang saya tanyakan, bagaimana pengaruh pengasuhan kakek nenek terhadap perkembangan kehidupan remaja? Karena mungkin kita sadar bahwa pengasuhan yang dilakukan oleh kakek nenek ini belum cukup efektif menghadapi kepribadian remaja berubah-ubah. Iya, beda generasi, beda cara pengasuhan. Kalau generasi-generasi yang terkini kita menggunakan pengasuhan milenial gitu ya, karena generasinya generasi milenial. Jadi kalau saya ini sudah generasi milenial gitu, teman-teman apalagi gitu kan. Nah, tapi kalau di atas saya biasa jadi mereka masih menggunakan generasi kolonial. Jadi yang bahasa Jawanya itu sendiko dawuh gitu ya. Jadi kita nggak punya kesempatan untuk menyampaikan apa unek-unek kita harus manut aja. Nah, kalau misalkan terjadi rentang yang sangat besar sekali, tentunya kalau memang ini sudah terketahui ya segera kita bantu kalau memang memungkinkan kita untuk membantu. Akan tetapi kalau misalkan memungkinkan gitu ya, kita memberikan edukasi sekalipun pada mbah-mbah gitu ya, sekalipun pada mereka manula, kalau masih memungkinkan boleh kita berikan edukasi. Tapi kalau tidak memungkinkan maka kita mendampingi yang kecil. Memang tidak ada sesuatu yang maksimal kalau usahanya tidak maksimal, tetapi tidak apa-apa gitu ya. Artinya dilakukan semampunya. Toh ketika anak ini nanti dewasa atau ketika anak ini nanti bertumbuh berkembang, dia tidak akan hidup di dalam lingkungan rumahnya saja. Dia akan hidup bersama dengan teman-temannya, dia akan hidup bersama bapak ibu gurunya, dia akan hidup bersama sahabat-sahabat terdekatnya, atau mungkin keluarga besar yang lain yang bisa turut membantu ya perkembangan si anak ini. Jadi kita itu istilahnya pakai ilmu nggak ada rotan akar pun jadi. Kalaupun dia tidak bersama orang tua, tapi mereka masih punya orang tua yang lain, mungkin dari keluarganya, mungkin dari tetangga atau yang lain. Kita bisa cari celah untuk mendapatkan siapa-siapa saja yang bisa membantu di tumbuh kembangnya. Siapa tahu bisa saling membantu di keluarga ini gitu ya. Tapi kalau memang pada akhirnya begitu ya kita tinggal berdoa aja gitu ya, supaya kakek neneknya ini diberikan kemudahan dalam mengasuh sehingga tidak terjadi stressful yang tinggi dan akhirnya bisa melukai perasaan cucunya, atau mungkin bisa justru melakukan abuse juga atau kekerasan pada cucunya. Nauzubillah, moga-moga nggak terjadi ya. Kemudian Mbak Frijanani Firdaus, Bu izin bertanya, salah satu kondisi yang dapat membantu kestabilan emosi itu kan kesempatan untuk hidup sosial. Betul, jadi kita memang salah satu yang membuat kita sehat itu ya berinteraksi. Kita harus ada keluarnya, kalau di dalam kamar terus stres kita. Lalu jika ada anak yang sejak kecil dilarang untuk bersosialisasi baik dengan teman sebaya atau orang lain, itu bagaimana ya Bu? Apakah tidak ada kemungkinan dia memiliki kestabilan emosi? Kita bergantung dulu dengan tipe kepribadiannya juga. Kalau dia ternyata introvert, memang suka di dalam ruangan atau dia tidak begitu suka keluar, mungkin ini tidak tingkat stresnya tidak akan setinggi kalau dia ekstrovert. Jadi kalau dasarnya introvert, kemudian sama orang tuanya nggak begitu terlalu boleh keluar, tapi di dalam didapatkan pengasuhan yang cukup mewakili, cukup nyaman juga, maka mungkin ini tidak sebegitu jadi soal daripada anak-anak yang mungkin kepribadiannya itu ekstrovert tapi kemudian dia tidak punya sarana untuk berinteraksi. Namun secara umum karena kita makhluk sosial, tentunya kita juga pasti kehilangan momen ya, kehilangan momen berbahagia bersama orang lain. Maka tentunya pasti akan ada pengaruh bagi anak-anak yang tidak diperbolehkan untuk keluar. Apalagi kalau tidak diperbolehkan sama sekali, dikurung terus di kamar. Tentunya ini pasti akan sangat berpengaruh karena kepribadiannya tidak terolah dengan dengan orang lain begitu ya. Kepribadiannya tidak terolah dengan lingkungan, sehingga nanti mereka tidak bisa menjadi karakter yang mungkin bisa menyenangkan orang lain atau membuat nyaman orang lain.
Nah, sepertinya pertanyaannya sudah terjawab semua. Nanti kalau misalkan ada yang merasa belum terjawab, bisa menghubungi di WA lagi gitu ya. Jadi mungkin yang kayaknya ada pertanyaan yang saya lupa di kelas mana ya. Apa sih bedanya kepribadian dan juga karakter? Jadi kalau kepribadian ini sifat dasar gitu ya, atau orang bilang sebagai watak. Nah, ketika dia bersinggungan dengan lingkungan, dia akan diolah seperti apa si bahan mentah ini, akan dijadikan model seperti apa, itu nanti yang akan jadi karakter. Jadi karakter ini sesuatu yang dibentuk gitu ya. Saya aslinya cerewet, tapi kalau kemudian saya diajari untuk kalau cerewet itu lihat-lihat waktu ya. Kalau waktunya ngomong juga boleh ngomong. Tapi kalau misalkan ada orang tua lagi ngomong, diem dulu, tunggu dulu orang tua ngomong, baru setelah itu bisa menyampaikan sesuatu. Nah, kalau misalkan kita diberikan semacam wejangan seperti itu, dan kemudian kita juga sering-sering diberikan secure attachment atau kelekatan yang cukup, pengasuhan yang oke, maka kita akan mudah untuk mempraktekkan itu. Tapi kalau misal kita selalu dikekang, bahkan ketika kita mencoba untuk memahami tapi orang tua yang selalu menyakiti kita misalkan, maka tentunya ini juga akan mempengaruhi ya bagaimana karakter yang nanti akan terbentuk dari seorang anak ini. Baik rekan-rekan semuanya, sudah saya jawab semuanya untuk kelas Senin jam 8, jam 10, dan jam 1 siang. Nah, nanti sekali lagi kalau misalkan ada feedback, ada sesuatu yang tidak dipahami, kita bisa bersambung di WA lagi, dan kemudian kita juga bisa berdiskusi. Kalau misalkan mau ditulis di YouTube juga silahkan. Sampai bertemu di sesi perkuliahan berikutnya. Terima kasih untuk like, subscribe, dan komennya. Dan selamat beraktivitas pagi semuanya. Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan sejahtera selalu. Saya tutup untuk perkuliahan hari ini menjawab seluruh pertanyaan. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.